Dr. Aminatul Wadid atau Prof itu ya, itu pernah membuat statement boleh seorang wanita untuk menjadi imam dan khutbah Jumat dengan dasar kesamaan atau kesetaraan gender. Ya ini jelas nggak ada aturan dalam syariat. Apabila ada seorang wanita kok dia mengimami sholatnya laki-laki, mengimami wanita juga di situ, dan ada anak laki-laki di sana, fa sholatun nisa'i mujzi'atun, yang sah adalah sholatnya makmum wanita saja. Tidak ada aturan apapun yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW mengenai bolehnya seorang wanita menjadi imam bagi laki-laki, satu laki-laki atau banyak laki-laki. Wala waqa'a fi asrihi wala fi asri sahabati wa tabi'ina. Ustadz, apakah perempuan boleh jadi imam bagi laki-laki di suatu kondisi tertentu? Nah, misal suami istri, istrinya paham agama tetapi suaminya awam atau bahkan mualaf misal. Atau di suatu perkampungan yang ahli agama cuman adanya perempuan. Biasanya terjadi ketika ada mubalighah yang diterjunkan ke masyarakat. Nah, intinya bolehkah perempuan menjadi imam di saat laki-laki yang ada di situ tidak paham agama? Perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Nah, kalau kayak gitu permasalahannya gimana, Ustaz? Masih di kitab Minhajul Muslim fi syurutil imamah, syarat menjadi imam. Syarat menjadi imam diantaranya di sini adalah ayakuna al imamu dzakaron, laki-laki adlan, adil, faqihan dan faqih. Syarat minimal ya. Jadi laki-laki adil artinya tidak fasik, faqihan artinya punya ilmu. Maka dilanjutkan fala tasihu imamatul mar'ati lirijal, maka tidak sah seorang wanita menjadi imam atas laki-laki. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, walaupun di sini dikatakan sanadnya dhaif ya, tapi oleh jumhur dijadikan dalil. Nah, nanti mungkin ada analisa yang lain. Ya, saya bacakan. La ta'umanna imra'atun wala fajirun mu'minat. Tidak boleh seorang perempuan menjadi imam atas laki-laki, demikian juga orang yang fajir untuk menjadi imam. Jadi dari hadis ini jelas bahwa wanita tidak boleh menjadi imam atas laki-laki. Ora sah. Tidak sah. Terus bagaimana terhadap pertanyaan tadi? Kebetulan suaminya mu'alaf, istrinya yang lebih paham. Ya kita terapkan aja hukum syariah, di mana laki-laki itu sholatnya di masjid. Masya Allah. Ya perempuan sholatnya di rumah. Nanti kita bisa kasih pesan saja. Kalau kamu memang nanti belum tahu, ikutin imam saja. Ya, ikutin imam. Yang penting kamu wudhu, diajari di rumah. Kemudian disuruh ke masjid, ikuti imam, gerakan imam. Selesai salam, kamu pulang, nanti kita ajari sholat. Banyak cara, tidak harus perempuan menjadi imam. Memang sih, seperti Dr. Aminatul Wadid atau Prof itu ya, itu pernah membuat statement boleh seorang wanita untuk menjadi imam dan khutbah Jumat dengan dasar kesamaan atau kesetaraan gender. Ya ini jelas nggak ada aturan dalam syariat, nggak bisa. Di berbagai masalah pun akan menjadi masalah kalau perempuan ini menjadi imam. Ya, banyak hal lah tujuannya, dari suara, dari body language-nya dan seterusnya. Mafil mar'ati kulluha aurat. Semua wanita itu ada unsur auratnya dan fitnah, apalagi kalau imamnya cantik sekali ya. Itu kalau menurut madhab, sebagian madhab khusus Syafi'iyah ya, kalau ada makmum cantik itu lebih baik di rumah aja sholatnya, nggak usah ke masjid. Suaranya juga bagus. Enggak, bermakmum saja, makmum saja, ya.
itu kalau cantik lebih baik di rumah daripada ganggu kekhusyuan imam. Ya, apalagi kalau imamnya udah berarti tuh orang cantik mesti suaranya bagus. Ya, paro-paro bagaimana gitu. Serak-serak. Ya, jadi akan menjadi fitnah besar kalau perempuan menjadi imam atas laki-laki, apalagi di masjid, di tempat publik. Ini masalah besar. Jadi kesimpulannya tidak boleh dan tidak sah perempuan menjadi imam atas laki-laki. Ya. Allah Ta'ala alam. Menegaskan ya tadi yang disampaikan oleh Ustaz Sigit tentang bagaimana seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki atau suaminya karena alasan ilmu ya. Di dalam kitab Al-Juz 1 halaman 191 Imam Asy-Syafi'i di sana menyebutkan, mari kita pahami bersama, karena memang permasalahan ini tidak pernah dikenal ya di dalam kalangan ulama salaf ya, tentang seorang wanita menjadi imam. Perkara itu muncul setelah Islam masuk ke negeri-negeri liberal. Di dalam kitab tersebut Imam Asy-Syafi'i menyatakan wa idza sholatil mar'atu birijalin wa nisa'in wa sibyanin dzukurin, apabila ada seorang wanita kok dia mengimami sholatnya laki-laki, mengimami wanita juga di situ, dan ada anak laki-laki di sana, fa sholatun nisa'i mujzi'atun, yang sah adalah sholatnya makmum wanita saja. Imamnya sah. Imamnya sah. Yang tidak sah itu imamnya makmum laki-laki dan anak laki-laki. Wa sholatu rijali wa sibyani ad-dzukuri ghairu mujzi'atin. Sementara jamaah laki-laki dan anak laki-laki, anak-anak yang laki-laki itu ghairu mujzi'atin, tidak sah. Li'anna Allah azza wa jalla ja'ala rijala qawwamina 'ala nisa, karena sudah jelas ya, Al-Qur'an dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang laki-laki itu adalah pemimpin, termasuk di dalam memimpin sholat ya bagi wanita. Wa qasarahuna an ayakunal awliya'a wala yajuzu antakuna imra'atun imama rajulin fi sholatin bihalin abadan. Maka tidak sah seorang wanita menjadi imam bagi laki-laki, bagi laki-laki dewasa maupun anak-anak ya, untuk menjadi imam sholat bagi mereka bihalin abadan, dalam keadaan apapun juga selamanya. Imam Syafi'i secara tegas menyatakan begitu. Maka kalau ada ide-ide seorang wanita dijadikan imam karena lebih paham, lebih fakih ketimbang laki-laki atau suaminya, itu tetap tidak sah. Dalam keadaan seperti itu, misalnya kok mau tetap dilaksanakan sholat ya, suaminya tetap yang menjadi imam sekalipun secara keilmuan kalah dengan istrinya. Barangkali seperti itu. Jamaah Al-Kalam, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, marilah kita tidak menarik-narik pembahasan-pembahasan seperti ini kepada pembahasan-pembahasan gender atau yang lain. Sama sekali tidak ada intonasi itu ya dalam pembahasan syariat. Kita sebagai hamba Allah ya, sebagai objek yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini untuk beribadah kepadanya ya. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tugas kita di atas muka bumi ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah ya. Dan Allah memang, Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, melalui nabinya ya, memang merumuskan aturan sholat, aturan imam demikian, bahwa syarat untuk menjadi imam laki-laki ya memang syaratnya adalah laki-laki ya. Saya mengutip Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya As-Sailu Al-Jarrar ya. Beliau mengatakan lam yathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jawazi imamatil mar'ati birrajuli awir rijali syai'un ya.
tidak ada aturan apapun yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW mengenai bolehnya seorang wanita menjadi imam bagi laki-laki, satu laki-laki atau banyak laki-laki. Wala waqa'a fi asrihi wala fi asri sahabati wa tabi'ina min dzalika syai'un. Dan sama sekali tidak pernah ada kejadian seperti itu, ya. Tidak pernah ada yang membolehkan, tidak pernah ada yang mempersilahkan. Padahal kita tahu di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW banyak sekali sahabiah, para sahabat wanita yang memiliki kecakapan ilmu ya, dan kefakihan bahkan. Ya. Tetapi semuanya taslim, tunduk pada aturan Allah yang mensyaratkan bahwa memang syarat menjadi imam bagi laki-laki adalah seorang laki-laki. Ya. Tidak perlu kita bawa-bawa ke aturan gender dan lain sebagainya. Ya. Tidak perlu kita punya suudzon bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak adil dalam urusan gender yang memberikan kita, yang menjadikan kita laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang memberikan porsinya masing-masing. Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ya keistimewaan untuk laki-laki dan ada keistimewaan untuk perempuan. Itu tidak perlu kita jadikan ajang untuk iri dengki. Tidak perlu kita ya, berpikiran yang tidak-tidak. Nauzubillah min dzalik. Sebagai tambahan referensi, Imam As-Sa'di mengatakan ketika mengomentari hadis la yuflihu qaumun walau amrohum imra'atan. Jadi tidak bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan. Beliau mengatakan, mengomentari hadis ini, fahadal haditsu dalilun alla annal wilayatil amati la yajuzu lil mar'ati. Hadis ini menunjukkan bahwa wilayah kepemimpinan secara umum itu la yajuzu lil mar'ati antatula. Artinya tidak boleh bagi seorang perempuan menjadi pemimpin secara umum. Wal imamatu minal wilayatil amati, dan imamah artinya menjadi imam itu juga bagian dari kepemimpinan secara umum. Kemudian dalam kitab Aunul Ma'bud ya, saya menemukan makalah bahwa syarah kitab Sunan Abu Dawud bahwa annal mar'ata la tasifu ma'rijal, berjejeran antara laki-laki dan perempuan itu aja dilarang gitu ya. Makanya kemudian dalam kitab itu fihi dalilun anna imamatal mar'ati lirijali ghairu jaizatin. Kepemimpinan, keimaman seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki ghairu jaiz, enggak boleh. Li annaha lamma muni'at ammusawatihim mimma qamis soffi kanat min antataqaddamahum ab'atu. Kalau berjejeran sof aja dilarang gitu ya, musawah sama dalam sof aja dilarang, bagaimana dengan seorang perempuan lebih maju dibandingkan laki-laki? Kanat min antataqaddamahum ab'atu. Ini lebih jauh. Maka sebagaimana tadi dalam Imam Syafi'i dalam tidak mengesahkan, dan tadi dalam Minhajul Muslim juga tidak mengesahkan, dan ini tambahan referensi tidak mengesahkan, maka tidak sahlah seorang perempuan menjadi imam dalam sholat. Solusinya seperti yang ditawarkan Ustaz Zikir tadi, laki-laki sholat di masjid, kemudian yang istrinya di rumah nanti belajar bersama tentang sholat. Kalau dia konteksnya orang mu'alaf, mengikuti aja sudah sah, sudah mendapat pahala bagi seorang mu'alaf yang tidak tahu apa-apa. Demikian. Solusinya ya langsung ke solusi tadi seperti itu. Kalau suami istri itu lebih baik ya udah ke masjid aja. Yeah. Apalagi kalau misalnya perempuannya jadi imam di masjid, lebih nggak boleh lagi bagi yang lain. Di rumah aja nggak boleh di masjid. Oke, sudah jelas saya rasa begitu jawabannya. Alhamdulillah. Mungkin nambah Baik, silakan Ustaz lagi. sedikit Mas Hawari ya. Ini mungkin diperkuat dengan wakil ya, kenyataannya.
Mungkin kalau kita pernah dengar adalah al-fuqaha as-sab'ah atau pakar fikih yang 7 era tabi'in, yang mana fatwa itu hanya muter kepada 7 orang ini. Orang alim di luar tuh nggak boleh lah. Di Madinah ini paling alim, di mana ada 7. 7-7-nya ini semuanya murid ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Berarti ibunda kita lebih alim. Itu aja di era itu ibunda kita nggak pernah jadi maju jadi imam itu loh. Padahal murid-muridnya ini masya Allah jadi pakar al-fikih yang 7 itu, ya kurang lebih gitu loh Mas Fahri. Kecuali kalau di masjid itu memang jamaahnya perempuan gak ada laki-laki. Oh, iya. Gitu. Iya. Itu ya sah-sah saja. Baik, alhamdulillah makin diperjelas, insya Allah bisa ditangkap oleh para jamaah Al-Kalam dimanapun Anda berada. Baik, alhamdulillah kita bisa lanjut di pertanyaan yang selanjutnya. Al-Kalam.